Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya beserta kelompok dari Perguruan Tinggi IIB Dharma Jaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, akan membahas hasil presentasi kami yang berjudul Materi Perkuliahan Perangkat Lunak Perkantoran Semester 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nyoman Yeli Destavianus, NPM 1912120029. Perkenalkan, nama saya Nerli Syotang dengan NPM 191212120062. Perkenalkan, nama saya Cebelita Siringo-Ringo, NPM 1912120054. Perkenalkan, nama saya Misha Nastasia Alim, NPM 191212120018. Nama saya Isaya Dayani, NPM 191212120009. Untuk tahu lebih detailnya, kita simak video berikut ini. Pengenalan Microsoft Word dan mengetik menggunakan 10 jari tangan. Microsoft Word adalah aplikasi pengolahan kata yang dapat membantu pengguna untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan dokumen, teks, atau tulisan. Contohnya seperti pembuatan laporan, buku, makalah, jurnal, dan lain-lainnya. Fungsi utama. Ada 3 fungsi utama Microsoft Word, yaitu untuk membuat dokumen, untuk pengeditan dokumen, untuk alat keluaran dokumen atau output. Berikut ada elemen dasar Microsoft Word, yaitu terdapat title bar, quick access toolbar, office button, ribbon, menu bar, status bar, dan view toolbar. Selanjutnya ada penempatan jari pada keyboard, bisa kita lihat di gambar tersebut. Selanjutnya ada mengedit dan format naskah. Yang pertama ada mengedit naskah. Ada banyak jenis mengedit teks atau naskah, yaitu yang pertama ada membuat blok pada teks, yang kedua ada mengcopy kata atau kalimat, yang ketiga ada memindahkan kata atau kalimat, yang keempat ada membatalkan perintah, yang kelima ada change case, dan yang terakhir ada find, replace, and go to. Selanjutnya, masuk ke format naskah. Ada banyak jenis format teks atau naskah. Yang pertama, mengatur paragraf dan spasi. Yang kedua, bullets and numbering. Yang ketiga, border and shading. Yang keempat, columns. Dan yang terakhir, drop cap. Berikutnya yaitu membuat label undangan dan membuat daftar isi otomatis. Membuat label undangan, yang pertama, buat daftar nama dan alamat pada Microsoft Excel. Yang kedua, buka Microsoft Word, pilih mailings, lalu pilih select recipients, use and exiting list. Selanjutnya, pilih file Excel yang berisi data nama dan alamat undangan yang sudah dibuat sebelumnya. Klik open. Setelah itu, akan muncul jendela sales table, maka pilih sheet, klik OK. Selanjutnya, akan kembali ke halaman Word. Pilih mailings, lalu pilih insert make file. Kemudian pilih drop down nama. File nama akan secara otomatis muncul. Pilih mailings dan pilih insert make file, lalu pilih drop down alamat. File alamat akan muncul secara otomatis. Agar Word dapat mengurutkan nama dan alamat sesuai dengan yang ada pada tabel Excel, klik kata nama. Kemudian pilih mailings, lalu pilih Rales. Selanjutnya, copy seluruh isi file di kolom label kedua, lalu paste di kolom label ketiga, dan seterusnya. Atur penataan teks pada semua kolom label serapi mungkin. Yang terakhir, untuk melihat hasilnya, pilih mailings, kemudian klik Preview Result. Selanjutnya yaitu membuat daftar isi otomatis. Buka makalah atau skripsi yang akan dibuatkan daftar isi, kemudian tandai seluruh bab dari bab 1 sampai dengan daftar pustaka, hanya babnya saja. Yang kedua, di menu Home Style, klik tanda jarum dan klik Save Selection as a New Quick Style. Kemudian beri nama style sesuai keinginan Anda, dan klik OK atau Save. Masih dalam posisi heading tertandai, klik menu Reference, add text,
dan beri tanda pada opsi level 1. Yang ketiga, selanjutnya tandai semua subheading di makalah Anda. Kemudian di menu Home Style, klik opsi heading 2. Jika formatnya berubah, Anda boleh memperbaikinya secara manual. Yang keempat, masih dalam posisi subheading tertandai, klik menu Reference Add Text. Kali ini posisikan ke opsi level 2. Sekarang buatlah sebuah halaman baru di bagian paling atas dengan heading daftar isi, lalu klik menu Reference dan jarum kecil di opsi Table of Contents dan klik Insert Table of Contents. Yang terakhir, ketika muncul jendela baru, biarkan pengaturannya seperti default dan klik saja tombol OK. Selanjutnya, menyisipkan objek dan menyisipkan gambar pada Microsoft Word. Yang pertama, menyisipkan objek. Klik menu Insert, lalu Picture, lalu Clip Art. Pada bagian Search for di text pane, ketikkan kata petunjuk yang berkaitan dengan gambar. Yang kedua, menyisipkan gambar. Langkahnya yang pertama yaitu klik menu Ribbon Insert. Yang kedua, lalu klik tombol Picture. Yang ketiga, selanjutnya Anda akan diberikan sebuah dialog untuk memilih file gambar yang bisa memunculkan preview gambar. Yang keempat, pilihlah file gambar yang ingin Anda masukkan, lalu klik Insert. Misalkan kita memilih gambar koala dan langsung klik tombol Insert. Yang kelima, gambar langsung dimasukkan dalam dokumen Anda. Anda juga bisa langsung menyisipkan gambar dengan klik ganda atau double klik pada gambar tersebut. Menulis rumus matematika di Microsoft Word. Yang pertama, menulis persamaan. Klik menu Insert, lalu klik icon Equation. Lalu di sana pengguna sudah bisa memilih simbol dan struktur yang hendak digunakan. Contoh simbolnya ada di atas, di sebelah kanan. Lalu yang kedua, simbol. Klik menu Insert, lalu simbol, lalu klik More Symbol. Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Menu Microsoft Excel. Title bar. Title bar yaitu judul file. Toolbar yaitu bagian yang berisikan tool atau alat untuk bekerja di Microsoft Excel. Menu bar. Menu bar adalah bagian yang mencakup menu-menu yang menyediakan beragam tool atau alat. Menu default pada Microsoft Excel adalah File, Home, Insert, Page Layout, Formula, Data, Review, dan View. Name box atau nama sel aktif yaitu tempat untuk mengetahui sel yang sedang aktif. Contohnya, seperti pada gambar di samping, nama sel yang aktif adalah sel A1 yang berarti sel berada pada kolom A baris pertama. Formula bar. Formula bar yaitu bagian untuk menampilkan rumus yang digunakan. Nama baris terdiri dari susunan angka sebagai berikut. Microsoft Excel 2013 1 sampai dengan 1.048.576. Microsoft Excel 2010 dari 1 sampai 1.048.576. Microsoft Excel 2007 1 sampai 1.048.576. Sedangkan Microsoft Excel 2003 1 sampai 65.536. Nama kolom. Nama kolom terdiri dari susunan huruf yaitu sebanyak Microsoft Excel 2013 16.384, Microsoft Excel 2013 16.384, Microsoft Excel 2010 1.048.576,
Microsoft Excel 2007 16.384, Microsoft Excel 2003 hanya 256. Sheet aktif. Sheet aktif yaitu untuk menunjukkan sheet yang sedang aktif. Kita juga dapat menambahkan sheet menggunakan tombol New Sheet tepat di sebelahnya. Zoom. Zoom untuk memperbesar dan memperkecil tampilan lembar kerja. Scroll untuk menggulung layar secara vertikal dan horizontal. Ribbon. Ribbon adalah menu berbentuk pita yang berisi ikon-ikon atau perintah-perintah yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya dalam 3 bagian, yaitu tabs, group, dan commands. Ribbon juga termaksud fasilitas berupa sekumpulan menu jalan pintas yang berada di PowerPoint 2007, menggantikan sistem tab menu tradisional. Fungsi Office Button adalah untuk menampilkan menu-menu New, Open, Save, Save As, Print, Prepare, Send, Publish, Close, dan Optoins. Fungsi Quick Access Toolbar adalah untuk menempatkan tombol-tombol perintah yang sering digunakan pada Microsoft sehingga menjadi lebih mudah untuk menjalankan perintah tersebut. Navigasi Sheet. Navigasi sheet merupakan tombol-tombol perintah yang berfungsi untuk berpindah antar sheet yang sedang aktif dari satu sheet ke sheet yang lain. Memodifikasi tinggi atau lebar semua baris dan kolom. Memodifikasi kolom, baris, dan sel dalam tabel Excel merupakan hal biasa dikerjakan oleh operator komputer. Di antara tujuannya adalah untuk menyesuaikan ukuran kolom dan baris berdasarkan kebutuhan. Kadang diperlukan juga menghapus maupun menambahkan kolom atau baris. Dalam kasus tertentu pun bahkan menyembunyikannya. Font, cell border, dan styles. Batas sel dapat ditambahkan ke dalam teks yang diketahui pada lembar kerja. Format nomor. Ketika menggunakan spreadsheet atau Excel, dapat menggunakan pemformatan nomor yang sesuai dengan data yang dibutuhkan. Multiple worksheets. Setiap worksheet secara default berisi satu lembar kerja atau worksheet. Ketika bekerja dengan sejumlah data besar, dapat membuat beberapa lembar kerja untuk membantu mengatur buku kerja dan membuatnya lebih mudah untuk menemukan konten. Formula. Formula atau rumus adalah persamaan yang melakukan penghitungan pada nilai-nilai di dalam lembar kerja atau worksheet Anda di dalam aplikasi Excel. Sebuah formula dimulai dengan tanda sama dengan. Penggunaan rumus VLOOKUP, HLOOKUP, dan IF bisa kita lihat dari contoh gambar yang ada di sini. Nah, untuk rumus VLOOKUP itu gambar yang berada di pojok kanan atas. Untuk rumus VLOOKUP, gambar yang berada di pojok kiri bawah. Sedangkan rumus IF berada di pojok kanan bawah. Rumus kompleks atau rumus sederhana adalah ekspresi matematika yang berisi satu operator seperti 4 ditambah 7. Excel Fill Handle adalah kotak kecil pada sudut kanan bawah pointer sel. Bila posisi mouse atau pointer pada sel didekatkan pada fill handle tersebut, maka gambar petunjuk mouse akan berubah dengan tanda plus kecil. Bisa kita lihat ya di contoh gambarnya ini. Relative and Absolute Cell Reference. Referensi relatif dan referensi mutlak berbeda cara kerjanya. Ketika disalin dan diisi dengan sel lainnya, referensi relatif akan berubah ketika formula diisi ke sel lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih.